Saran lucu MUI Jatim: penendang sesajen jangan diproses hukum dulu. Pria yang menendang sesajen sudah diketahui, ditemukan dan kemudian ditangkap di Bantul. Namanya Hadvana Firdos. Saat ini Hadvana telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat 2 pasal, yaitu pasal 156 dan 158 KUHP terkait ujaran kebencian terhadap satu golongan. Dan ternyata orang ini adalah anggota dari salah satu ormas Islam. Tidak diketahui ormas yang mana. Ketua Fatwa MUI Jatim Kyai Haji Ma'ruf Kozin menyarankan agar pelaku tidak diproses hukum terlebih dahulu. Ma'ruf meminta pelaku untuk dipertemukan terlebih dahulu dengan warga setempat. Jadi memang seperti yang dibilang sama kawan saya di Semeru. Jadi kan yang membuat warga kesal karena mereka memvideo lalu menyebarkan sambil mengata-ngatai syirik. Murka Allah datang. Sebenarnya dari dulu warga membuat sesajen, lalu hilang. Mereka nggak tahu entah dimakan hewan atau kena angin, itu nggak masalah. Tapi tidak ada unsur pelecehan ke warga. Kalau detailnya pasalnya ujaran kebencian, masuk ke ranah itu, katanya. Tapi sekali lagi itu insiden di tengah upaya membantu. Jadi itu relawan kan membantu logistik, jadi ada kejadian itu. Menurut saya dimediasi, diselesaikan kekeluargaan, lalu pelaku minta maaf. Sudah lanjutkan proses tugas relawan itu. Tapi kalau memang warga tingkat kebenciannya sudah nggak mau direkonsiliasi atau cara damai, ya silahkan dilanjut, katanya. Tak hanya itu, Ma'ruf menambahkan ormas Islam di Indonesia ada beraneka macam. Dia mengatakan jangan sampai kejadian ini bisa memicu perpecahan. Saat ditanya pelaku dari ormas Islam mana, dia enggan membocorkannya. Adalah yang penting mereka sudah berjanji memperbaiki cara dakwah mereka, katanya. MUI Jatim ini berulang kali saya melihat bikin pernyataan yang tidak perlu dan kadang aneh. Salah satunya adalah pernah mengimbau kepada umat untuk tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakan, kecuali wakil presiden. Ribet amat urus yang beginian. Selain itu MUI Jatim juga pernah mengeluarkan imbauan mengenai pejabat untuk tidak perlu mengucapkan salam lintas agama dalam agenda resmi. Wali Kota Surabaya saat itu, Risma, sempat merespon imbauan tersebut tidak bisa dilaksanakan terhadap dirinya karena warganya yang plural bahkan dalam agama. Lucu aja MUI Jatim seringkali mengeluarkan imbauan tak penting seperti itu. Dan kali ini masih terulang lagi. Dan bahkan terdengar makin konyol. Pelaku menendang sesajen dengan sengaja setelah membuat narasi versi dirinya sendiri. Bukankah itu adalah pelecehan terhadap kepercayaan lain? Bukankah itu dilarang? Dan menurut MUI Jatim, pelaku tidak perlu ditangkap dulu karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan pelakunya sudah minta maaf. Ini MUI Jatim kok lobby kasus. Kalau begitu, semua kasus penistaan agama bisa dimaafkan dan diselesaikan dengan dialog. Cukup dengan maaf.
maka masalah beres. Bagaimana kalau misalnya umat minoritas yang melakukan penistaan? Apakah ada jawaban bijak seperti ini? Saya yakin akan ada banyak pihak yang ribut hingga demo berjilid-jilid. Tak ada cerita dialog atau kekeluargaan. Meski sudah minta maaf, proses hukum harus lanjut. Bahkan ada penekanan lewat mobilisasi massa dengan kesan agar hukuman tidak boleh ringan. Ngeri kalau melihat gaya berdemokrasi seperti ini. Seolah tuntutan mereka adalah aturan mutlak yang harus dipatuhi di negara ini. Semua harus adil dan sesuai hukum. Siapapun yang melanggar harus diproses hukum. Jangan ada kesan berat sebelah yang bikin konflik kian meruncing. Giliran umat lain yang bikin masalah, langsung gerak cepat mendesak aparat menangkap dengan alasan meresahkan. MUI Jatim bijak tapi berat sebelah. Lucu banget. Tolonglah jangan ngawur, apalagi berstandar ganda. Siapapun jangan mengusik kepercayaan siapapun, meski dianggap tidak pas. Malu dong sama negara lain yang sudah mikir teknologi terbaru, metaverse, kecerdasan buatan, teknologi nano, eksplorasi luar angkasa. Bahkan di berita sudah ada kabar jantung babi ditransplantasi ke manusia dan berhasil. Di sini masalah agama masih nggak selesai. Terlalu sibuk bicara surga, sampai-sampai tidak fokus bekerja dan berusaha. Ketika tidak berhasil atau bahkan gagal, malah salahkan pemerintah tak bisa sejahterakan warga. Melihat orang lain sukses, malah iri dan dengki.